Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Helal. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak karena kamu sudah mau menghubungi saya untuk melakukan layanan konseling. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Helal dapat kontak saya dari mana nih? Kebetulan dari sosial media, Dari sosial media, dari TikTok atau dari Instagram? dari Instagram. Oke, dari Instagram ya. Oke, baik, Helal. Gimana sekarang kesibukannya lagi apa nih? Lagi kuliah Lagi kuliah. Kuliah di mana? di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sana ambil jurusan apa? Kebetulan ngambil teknik kimia. Teknik kimia. Wih, keren banget nih anak teknik. Oke, pasti sibuk banget ya kesehariannya, apalagi teknik kimia. Oke, sebelumnya ini Helal, apakah sudah duduk dalam keadaan aman? Iya, Oke, sudah nyaman ya. Nah, sebelumnya Helal udah pernah mengikuti layanan konseling belum? belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oke, kalau belum pernah, biar enak, jadi saya jelasin dulu ya. Jadi konseling itu, pelayanan konseling itu adalah pelayanan yang diberikan konselor kepada konseli dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli. Nah, di sini yang berperan sebagai konselor itu saya dan konselinya itu kamu. Nah, sampai sini apakah Helal sudah paham? Paham. Oke, sudah paham. Di layanan konseling ini ada beberapa asas yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih sama Helal. Kira-kira Helal datang ke saya untuk melakukan konseling itu apakah atas keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain nih? Secara sukarela. Berarti keinginan sendiri ya, secara sukarela. Oke, asas pertama sudah terpenuhi. Lanjut, itu ada asas keterbukaan. Jadi, asas keterbukaan itu adalah nantinya saya berharap di sesi layanan konseling ini Hello bisa terbuka dalam menceritakan atau menyampaikan permasalahan yang sedang Hello hadapi. Yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, nanti Helal, walaupun Helal terbuka menceritakan semua yang Helal alami, Helal tidak perlu khawatir kerahasiaannya itu akan saya jaga. Jadi silakan bercerita dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi karena kerahasiaannya pasti aman. Nah, sampai sini apakah Helal sudah paham tentang asas-asasnya? Paham. Oke, sudah paham. Kita akan melakukan layanan konseling ini kurang lebih 30 menit ke depan. Kira-kira apakah Hello setuju? Setuju. Oke, setuju. Baik, mungkin boleh langsung saja Hello ceritakan terlebih dahulu apa yang Hello alami, permasalahan apa yang sedang Hello hadapi. Boleh Eh, diceritakan. Kalau sekarang ini aku lagi capek banget sama tugas kuliah. Oke, lagi capek sama tugas kuliah. Gimana di tugas kuliahnya? Itu kenapa bisa merasa capek sama tugas kuliahnya? Mungkin besar gara-gara sering menunda-nunda. Sering menunda-nunda. Sebelumnya, Hello, maaf, suaranya kurang kedengaran jelas. Mungkin posisi HP-nya boleh dibenari dulu atau device-nya boleh dibenari dulu. Oke, Halo? masih agak sedikit teredam. Halo? Nah, baru jelas. Oke, jadi tadi Helal merasa capek ya sama tugas kuliahnya. Jadi sering menunda-nunda tugas. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Tingkat
tingkat semangat Helal dalam mengerjakan tugas kalau di rating dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa? di angka 6. Ada di angka 6. Oke, berarti semangatnya agak turun ya, agak kurang. Oke, mungkin boleh diceritakan dulu penyebab Helal kira-kira kenapa sih bisa merasa capek sama tugas kuliahnya? Kalau dari segi tugas yang diberikan itu sangat-sangat sulit dan juga banyak. Jadi saya tuh kurang untuk mengatur waktunya. Oke, jadi tugasnya terlalu banyak gitu. Iya, Biasanya dalam waktu seminggu itu berapa banyak tugas yang dikasih dosen? itu ada kemungkinan dari 10 sampai 15 tugas. Jadi Wow, 10 sampai 15 tugas dalam seminggu. Oke, em, kira-kira sudah berapa lama kamu merasa capek dengan tugas-tugas kuliah ini? kurang lebih udah 1 bulan lah. 1 bulan. Oke. Em, Biasanya kalau tugasnya benar-benar lagi numpuk, apa yang kamu lakuin? Sebenarnya bisa nyicil, tapi kadang-kadang gara-gara tugas terlalu sulit dan banyak, jadi ngerjainnya itu Oke, saya paham sekali apa yang kamu alami. Jadi, karena tugasnya banyak dan sulit, jadi tadi kamu bilang kamu menunda-nunda untuk mengerjakannya ya? ya Oke. Biasanya tugas tersulit yang kamu kerjakan itu tugas apa? termodinamika, sama ada juga di bagian sama kimia organik. Yang organik. Oke. Em, dari cerita yang kamu sampaikan kepada saya, kemungkinan kamu ini sekarang sedang mengalami burnout dan berujung pada prokrastinasi. Jadi, burnout itu adalah sikap yang merasa lelah dengan tugas, baik lelah secara mental maupun secara fisik. Dan prokrastinasi itu adalah sikap menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Nah, biasanya burnout ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti yang kamu jelaskan tadi kan, tugasnya terlalu banyak. Nah, tugas yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan kamu burnout atau kelelahan dalam belajar. Selanjutnya itu kemungkinan kamu juga mengalami kurang dalam memanajemen waktu. Nah, Benar kan? Oke. Em, bisa bisa jadi juga karena motivasi kamu yang menurun atau motivasi kamu yang kurang. Jadi kamu merasa kayak lelah, kayak ah udah ah nanti aja ngerjain tugasnya kayak gitu kan. Nah, ada juga bisa disebabkan karena perfeksionis. Kira-kira kamu termasuk orang yang perfeksionis nggak? bisa disebut seperti itu. Bisa disebut seperti itu. Biasanya kalau ngerjain tugas itu gimana? Apakah harus selalu benar atau gimana? Itu harus. Harus. Jadi makanya itu bisa jadi penyebab kamu menunda-nunda mengerjakan tugas tadi. Karena Iya. kamu mungkin takut salah di situ ya. Jadi karena takut salah dalam mengerjakan tugasnya, jadi kayak aduh nanti aja lah, cari ide lagi lah gitu kan. Nah, kira-kira em, selain itu bisa juga disebabkan oleh kurangnya reward pada diri sendiri. Benar. Em, Kamu ada hobi nggak? Punya Ada hobi gitu? punya Ada. Hobi kamu apa? main game. Main game. eh Terakhir kamu main game itu kapan? Udah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ya, Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor penyebabnya karena kamu sudah lama tidak bermain game kan, itu kan hobi kamu. Jadi kayak terlalu banyak tekanan, kamu
lupa untuk menyalurkan hobi. Jadi itu bisa menjadi penyebab burnout dan prokrastinasi yang kamu alami tadi. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kamu sudah punya gambaran apa yang perlu kamu perbaiki di sini? Apakah sikap ataupun apa, atau pikiran ataupun apa yang mungkin bisa kamu perbaiki? Apakah sudah tergambar? Sudah. Kira-kira apa? Boleh dijelaskan dulu kepada saya? Lebih ke arah manajemen waktu. Manajemen waktu. Berarti Oke, oke. Jadi benar sekali. Mungkin kamu bisa dengan mengatur waktu kamu ya, dengan membuat jadwal setiap malam dan jadi sebelum tidur itu kamu bisa menulis dulu apa yang perlu kamu lakukan besok pagi. Jadi kamu tidak perlu lagi kebingungan mau ngerjain apa nih. Jadi waktunya juga bisa lebih efisien. Nah, kira-kira ada lagi nggak alternatif solusi yang mungkin bisa kamu lakukan? kalau alternatif dari solusi itu lebih ke arah metode-metode yang dijelaskan dilaksanakan. Oke. Nah, kebetulan mungkin saya mau memberikan alternatif solusi nih buat kamu. Seperti yang kamu katakan tadi kan metode-metode. Kamu tahu metode Pomodoro nggak? Tidak tahu. Nah, jadi itu metode yang sering dipakai orang Jepang. Jadi, kamu bisa, ketika kamu punya tugas, kamu bisa fokus mengerjakan tugas itu selama 25 menit tanpa distraksi apapun. Jadi, kamu fokus 25 menit itu ngerjain tugasnya dan 5 menit istirahat. Dan itu dilakukan secara berulang. Mungkin kamu bisa melakukan itu. Jadi, ketika kamu mengerjakan tugas, kamu tidak terlalu merasa tertekan seperti itu. Nah, em, kira-kira ada lagi nggak alternatif solusi yang sudah terpikir sama kamu? Mungkin itu Belum, belum. mungkin itu saja. Oke. Ibu, saya ada lagi alternatif solusi nih. Mungkin kamu bisa mengubah mindset kamu. Jadi kan mungkin kamu tadi terlalu berpikir untuk perfeksionis, harus ngerjain tugas secara sempurna. Mungkin kamu bisa mengubah pikiran itu. Jadi pokoknya kamu kerjain tugas, tidak perlu harus sempurna, yang penting bisa selesai dengan tepat waktu seperti itu. Oke, dari alternatif solusi yang sudah kita dapatkan tadi, kira-kira alternatif yang mana dulu nih, solusi yang mana dulu nih yang mau kamu terapkan untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini? Yang pertama tadi kemungkinan besar saya akan terapkan Pomodoro tadi, metode tadi. Sama juga Oke, bagian mengatur waktu. oke, bagus sekali. Untuk mengatur waktu, kira-kira kamu akan melakukan dengan teknik seperti apa? Pomodoro tadi kemungkinan. Oke, oke, bagus sekali Helal. Jadi kamu bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, kira-kira apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada lagi yang masih mengganjal gitu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tadi kan kita sebelum sesi konseling tadi kita sudah merating. Kamu sudah merating dari angka 1 sampai 10. Tingkat semangat kamu dalam mengerjakan tugas itu ada di angka 6 tadi ya. Nah, sekarang setelah kita panjang lebar membahas faktor-faktor penyebab permasalahan kamu, terus solusi-solusi yang mungkin bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira kalau di rating dari 1 sampai 10, sekarang di angka berapa tingkat semangat kamu dalam mengerjakan tugas? Itu ada di 8. Oke, ada di angka 8, berarti sudah meningkat nih semangatnya. Ya, Oke, alhamdulillah. udah. Jadi saya harap kamu tidak hanya setelah sesi konseling ini saja semangatnya bisa kebus. Saya harap nanti di hari-hari berikutnya kamu menjalani hari-hari bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah kamu.
Oke, kira-kira ada yang mau kamu sampaikan atau apa gitu? Mau kamu sampaikan? Ada nggak? Tidak ada, Tidak ada. Apakah sudah cukup? cukup. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Helal. Saya sangat mengapresiasi sekali atas keterbukaan kamu sudah mau bercerita dengan saya. Dan tadi kamu juga sudah terbuka pikirannya untuk mencari alternatif solusi secara mandiri ya. Saya harap kamu bisa menerapkan alternatif-alternatif solusi yang sudah kita cari tadi. Oke, mungkin itu saja. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Semangat Hilal kuliahnya, semoga lancar, bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Hmm, Oke, semoga hari-hari kamu menyenangkan, Hilal. ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Hilal.